Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di edukasi seputar market. Kita akan membedah secara teknikal agar teman-teman di sini mempunyai secara metode teknikal agar teman-teman bisa entry secara mandiri ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu ada order block, breaker block, EVG dan EFVG teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman kemarin sudah belajar secara konsep dasar supply and demand, nah maka di materi lanjutan ini teman-teman akan mempelajari yang dimana di dalam area supply and demand itu ada zona-zona institusi yang meninggalkan jejak di dalam zona SND itu. Terkhususnya ada order block, ada breaker block, ada FEG, dan ada EFEG. Jadi order block sampai ke EFEG ini adalah bagian penting di dalam zona supply and demand. Kalau supply and demand itu adalah sebagai zona, tetapi kalau order block sampai EFEG, ini adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh smart money. Berupa apa? Berupa candlestick-nya. Kalau kemarin itu adalah zonanya, teman-teman. Kalau ini adalah candlestick-nya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan. Jadi, teman-teman harapannya teman-teman memahami secara teorinya dulu ya, teman-teman ya. Order block itu adalah terakhir atau area terakhir candle lawan arah sebelum terjadi pergerakan impulsif yang memecahkan struktur pasar atau break of structure, teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Jadi, kalau kita lihat langsung gambarkan, order block itu adalah candle terakhir sebelum impulsif. Berarti kalau teman-teman melihat adanya candle terakhir, misal contoh bearish, ya kan, candle terakhirnya bearish, kemudian dia impulsif ke atas. Oke. Nah, yang dimaksud dengan order block itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Nah, artinya ada jejak institusi meninggalkan ordernya itu di sini, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan order block bullish. Kalau semisal order blocknya bearish, berarti dibalik aja, teman-teman. Ya kan? Dibalik, yang ini warna hijau kalau dalam candlestick, yang ini warna merah, ya kan? Nah, ketika terjadinya candle impulsif ke bawah, dia meninggalkan jejak. Nah, jejak inilah yang disebut order block, teman-teman. Oke. Nah, checklist dulu yang pertama ketika teman-teman menandai sebuah order block. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau teman-teman menandai semua order block tanpa melihat yang namanya break of structure satu, kedua displacement yang sangat kuat, kemudian yang ketiga belum mitigasi berkali-kali, berarti order block itu apa? Besar kemungkinan untuk dijebol, teman-teman. Paham ya? Berarti apa kalau semisal harus ada BLS dan displacement dan mitigasi, harus melihat secara struktur marketnya. Jadi itu ya teman-teman ya, tertata ya guys ya. Kalau teman-teman harus nandai order block, teman-teman harus lihat struktur marketnya itu bullish atau bearish dulu, teman-teman. Oke, nanti kita langsung lihat di chartnya langsung ya teman-teman. Kemudian yang kedua, breaker block. Oke. Kalau breaker block itu adalah order block yang gagal. Simpelnya kayak gitu aja deh. Order block yang gagal untuk mempertahankan harga lalu berubah fungsi menjadi area yang berlawanan, teman-teman. Oke, contoh tadi order block tadi kan misal bullish atau bearish, misal bearish ya, kita tandain bearish. Nah, order block bearishnya di mana teman-teman? Ini area institusinya, jejak institusinya di sini. Kita tandain warna apa guys? Abu-abu deh zonanya. Ya, ini order blocknya. Nah, order block ini ketika dia melakukan penurunannya, misal contoh kayak gini, oke, kemudian di candle selanjutnya dia seperti ini. Nah, zona order block tadi yang kita ambil buat sell tetapi ditembus, nah ini disebut dengan breaker block. Order block yang gagal dan berubah fungsi menjadi area berlawanan, itulah yang disebut dengan breaker block. Ini bisa menjadi zona entry teman-teman, guys. Order block, breaker block. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau order block itu adalah
uh, candle terakhir ketika dia impulsif, kalau breaker block itu adalah order block yang ditembus. Simpelnya kayak gitu. Kebalikannya kalau ini case-nya bullish ya kayak gini, kalau bearish ya dibalik aja kalau bearish. Paham ya guys ya? Sekarang FVG, oke? Okay? Atau fair value gap, teman-teman. Ada yang tahu nggak fair value gap itu apa? Fair value gap itu ya ketidakseimbangan harga yang terjadi akibat pergerakan sangat cepat. Sehingga ada area yang tidak diperdagangkan secara efisien, teman-teman. Paham nggak maksud saya? Jadi simpelnya gini aja deh. Ketika terjadinya sebuah FVG atau ketidakseimbangan harga, maka FVG tersebut harus diisi. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan harganya. Paham ya? Fungsinya apa? Area retracement, area entry, area target harga. Saya selalu bilang ke teman-teman bahwasanya ketika terjadinya FVG itu bisa jadi titik entry, bisa jadi sebagai target teman-teman untuk menuju ke FVG tersebut. Dalam artiannya FVG itu adalah sebagai magnet. Contoh FVG. Misal, tadi kan begini. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Biar teman-teman nggak bingung. Jadi fungsi-fungsinya itu teman-teman juga harus tahu guys. Nggak cuma FVG itu, oh ini FVG. Fungsinya apa dulu nih? Kayak gitu. Nah, bisa teman-teman lihat. FVG ini candle tengah di antara 1, 2, dan 3 teman-teman. Jadi kalau kita melihat FVG di sini teman-teman. Ini FVG, ini juga bisa disebut FVG. Oke. Ini juga bisa disebut FVG. Kita lihat close candle terakhirnya di mana. Nah, cara menandai sebuah FVG itu adalah misal ini kan ada sumbu pasti guys. Setiap candlestick itu ada sumbunya, ya kan? Sumbunya ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Kemudian ini di sini. Gimana cara menandai sebuah FVG, teman-teman? Bisa teman-teman lihat sumbu sebelumnya, ya penutupan sumbu sebelumnya. Itu teman-teman bisa tarik garis setelah sumbu setelahnya. Paham nggak guys? Jadi bukan teman-teman nandainya candle, tapi nandainya antara sumbu sebelumnya sama sumbu setelahnya, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan FVG. Jadi jangan bingung, teman-teman. Tapi ada juga loh yang nandainya itu kayak gini, ada juga. Nah, tetapi FVG itu seperti ini, teman-teman. Artinya adanya ketidakseimbangan harga. Kalau market, oke, kalau candlestick ini misal nggak seimbang atau harga tidak seimbang, berarti kan harus diseimbangkan dulu. Ibaratnya dia nggak seimbang nih, ninggalin jejak nih, ninggalin sesuatu nih, harus diisi dulu, sesuatunya harus diambil dulu, utangnya itu. Ya kan? Artinya harus diisi dulu. Untuk dia melanjutkan trennya lagi, dia harus mengisi oli penggeraknya dulu. Dia harus mencari oli penggeraknya dulu. Oli penggerak ini ya disebut FVG ini untuk melanjutkan apa? Tren sesungguhnya. Itu secara teori FVG teman-teman. Oke? Ketidakseimbangan harga. Selanjutnya ada EFVG. Ya teman-teman ya. EFVG itu simple guys. Kebalikannya kayak breaker block. EFVG yang gagal mempertahankan arah awalnya dan berubah fungsi menjadi support ataupun resisten yang baru teman-teman. Contoh, teman-teman lihat nih di sini nih. Ini kan FVG bullish guys. Berarti skenario-nya ketika harga itu masuk ke area FVG ini, teman-teman ambil buy dong. Kan kayak gitu. Tetapi ternyata dia impulsif lagi ke bawah guys. Penurunannya itu dia impulsif ke bawah. Berarti open di sini, kita tandain dulu. Nah, kayak gini. FVG ini sudah nggak valid. Kenapa? Karena dia ditutup oleh sebuah FVG lagi, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan EFVG. Jadi ketika case-nya seperti ini, kan berarti kan gini, kalau kita gambar nih guys, misal kita gambar ini kayak gini, biar teman-teman jelas. Ke atas, kemudian ke bawah. Kita tambahin dulu.
FVG bullish ini itu ditembus oleh FVG lagi. Nah, inilah yang disebut dengan EFVG, teman-teman ya. Artinya apa, teman-teman? Zona ini itu bisa untuk teman-teman ambil sell posisinya. Ketika harga masuk ke zona EFVG-nya, teman-teman bisa ambil untuk mencari titik konfirmasi di LTF. Paham ya, teman-teman ya? Nah, itu order block. Nah, kita coba langsung ke chart ya, teman-teman. Contoh order block. Yang pertama, oke, okay, zona-zona yang saya tandain ini, order block sampai ke EFVG, itu harus selaras atau harus searah dengan yang namanya structure market. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau teman-teman gagal structure market, kalau teman-teman remedial structure market, teman-teman juga pasti bakal remedial ini, teman-teman. Kalau kita lihat di chart, misal di line chart kita gambarkan. Yang pertama, teman-teman kemarin sudah belajar yang namanya structure market. Contoh structure market case-nya itu bullish case. Ditandai dengan apa, teman-teman? Adanya break of structure. Oke. Ketika sudah terjadi yang namanya break of structure dan teman-teman tadi sudah memahami dari order block sampai ke EFVG, setelah break of structure, teman-teman mencari zona keempat itu, teman-teman. Apakah ada order block? Okay. Apakah ada EVG? Apakah ada breaker block? Apakah ada EFVG? EFVG dari sell, ya kan? EVG buy, order block, atau breaker block. Dari situlah teman-teman bisa apa? Melihat zona-zona di dalam demand ataupun supply. Kemarin kan kita sudah belajar, kalau semisal secara konsep dasar supply and demand itu kan cuman kayak gini, cuman base, ya kan? Di sini ada base. Tetapi kalau teman-teman sudah memahami ini, ya kan? Teman-teman bisa memperkecil zona-zonanya untuk mencari order block sampai EFG tadi. Ada apa di situ? Ketika teman-teman melihat secara HTF-nya, eksternalnya, ketika harga masuk ke zona yang teman-teman tandai, kan teman-teman nanti tinggal lihat di LTF-nya. Apakah ada buy programnya? Seperti itu, teman-teman. Paham ya? Ini secara kalau teman-teman melihat secara struktur sampai ke order block. Nah, contoh order block. Nah, ini order block, teman-teman. Candle terakhir sebelum dia melakukan impulsifnya ke atas. Kayak gini order block. Tetapi setiap trader, guys, itu berbeda-beda memarking sebuah order block. Ada yang nandainya, saya selalu bilang, dua candle terakhir. Ada yang nandainya dari sumbu ke sumbu. Ada yang nandainya body ke body candle terakhir. Nah, seperti contoh nih, teman-teman bisa lihat. Ini order block apa, guys? Bearish. Oke. Order block bearish ini ditembus. Jadinya apa, teman-teman? Breaker block. Secara teorinya tadi, benar kan? Kayak gitu. Nah, ada juga order block yang nandainya itu seperti ini, teman-teman. Nah, pasti ada yang bingung. Mas atau bro, kenapa kok beda-beda ya? Karena logika mereka ketika belajar backtest, itu kan beda-beda, teman-teman. Nah, dari situlah teman-teman nanti nyamannya itu zonanya dapatnya yang mana? Apakah teman-teman itu yang body-body aja, atau yang sumbu ke body aja, atau dua candle terakhir, atau tinggal tiga candle terakhir? Nah, itu nanti ketika teman-teman backtest. Kembali lagi, kalau teman-teman menandai sebuah order block, ya, ini kan bisa teman-teman lihat secara structure market. Ini kan bullish, teman-teman. Di sini ada BOS, ya. Di sini ada BOS-nya. Ya. Sifat dari order block sell ini, kalau teman-teman tidak melihat bahwasanya structure marketnya bullish, ya teman-teman bakal salah arah. Kayak gitu. Tapi kalau semisal, lah bro, di sini saya nggak melihat ada area pentingnya. Di sini cuma berdasarkan apa demand-nya doang. Ini tadi teman-teman, breaker block kuncinya. Itu order block, breaker block. Contoh sekarang FVG. Nah, ini FVG yang masih pada bingung, guys. Masih bingung nentuin zona FVG itu kayak gimana. Misal contoh kita ambil ada beberapa FVG. Contoh misal kayak gini. Oh iya. Mana contoh FVG yang banyak tuh mana, guys? Nah,
Ini aja. Bisa teman-teman lihat. FVG tandanya tadi apa teman-teman? Candle sebelumnya sampai ke candle terakhir. Sumbu teman-teman. Ketika dia terjadi yang namanya sebuah FVG, oke, berarti terjadi yang namanya ketidakseimbangan harga. Ketika harga tidak seimbang, dia butuh untuk menyeimbangkan harganya untuk menuju ke apa? Tujuannya. Bisa teman-teman lihat, setiap adanya FVG, itu kebanyakan itu dia diisi teman-teman, atau mengisi FVG tersebut. Nah, FVG pun nggak cuman teman-teman itu menandai entry di FVG, enggak. Lihat secara arahnya dulu. Dan ada tujuannya kemana. Misal contoh, kalau kita berbicara sebagai seorang trader ICT misal, dia bermain di naratif internal atau eksternal. Ketika teman-teman melihat ada FVG di sini, oke, okay? Ada FVG di sini, berarti targetnya di mana? Targetnya di liquidity bawah ini, teman-teman. Clear sudah mencapai target. Terjadi impulsif lagi, dan dia membentuk sebuah FVG lagi. Berarti ketika teman-teman dapat entry yang di FVG ini, targetnya di mana? Di sini. Seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman berdasarkan struktur market, jelas higher high-nya di mana, higher low-nya di mana. Kayak gitu, guys. Nah, contoh lagi misal kita ambil di EFG-nya, guys. Ini 2 jam. Nah, bisa teman-teman lihat. FVG, dia clear, dia stop. FVG, dia clear, dia stop. FVG, dia clear, dia stop. Selalu seperti itu, teman-teman. Nah, ini FVG, tidak seimbangan harga. Targetnya kemana? Targetnya ke atas. Jadi, setiap adanya FVG, hati-hati, guys. Misal teman-teman tradingnya itu breakout, kayak gitu. Kalau teman-teman breakout di LTF-nya, di sini pasti udah breakout, guys. Tetapi teman-teman nggak lihat nih, bahwasanya ada area besar FVG di bawah. Itu sebagai magnet untuk dia menyeimbangkan harganya. Ketika dia sudah mengisi, oke, area FVG-nya, dia akan bergerak sesungguhnya. Ingat, FVG itu untuk oli penggerak. Ketika harga menyeimbangkan harganya, berarti market sedang mencari bensinnya untuk menuju ke tren sesungguhnya, teman-teman. Kayak gitu. Kalau IFVG ya kebalikannya aja, ya kan? Kebalikannya, teman-teman. Misal teman-teman bisa lihat di sini. Ya. FVG cell, ya kan ini? Ini FVG cell. Di break. Ini bisa jadi IFVG, teman-teman. Tapi lebih bagusnya lagi adalah ketika FVG cell-nya ini di break sama FVG lagi. Itu lebih enak seperti itu. Yang jelas, teman-teman harus lihat secara struktur marketnya itu kemana. Jadi, kalau teman-teman itu bermain di zona order block, itu terkadang tidak kejemput, teman-teman. Ada plus minusnya. Tetapi kalau teman-teman itu berdasarkan FVG, oke, pasti zonanya itu besar. Nah, pilihannya di mana? Nanti ketika teman-teman backtest. Jadi, dari situlah teman-teman bisa melihat. Berarti kalau misal saya entry di FVG, saya harus berdasarkan konfirmasi di LTF. Tetapi kalau semisal saya entry di order block dengan zona yang kecil, saya bisa pasang buy no ataupun buy limit, sell limit, atau sell no. Kan kayak gitu, teman-teman. Benar nggak? Jelas nggak penjelasan dari order block, breaker block, FVG, dan EFVG? Ini adalah bagian penting di dalam supply and demand, teman-teman. Ingat, pertama-tama teman-teman tetap structure market. Oke? Kedua, teman-teman harus tahu juga secara konsep dasar supply and demand, zona-zonanya. Ketiga, untuk teman-teman mencari zona-zona di dalam supply and demand agar teman-teman zonanya itu lebih presisi, teman-teman harus melihat order block, breaker block, FVG, EFVG. Apakah ada di dalam zona supply and demand? Gitu. Misal contoh nih guys, nah, misal kayak gini. Ini adalah area demand guys, ini demand, ya kan? Nah, teman-teman tadi sudah belajar breaker block, order block, sampai EFVG. Nah, di dalam zona demand ini ada area penting nggak ya? Nah, gitu. Baru teman-teman perkecil. Carilah zona-zona ini tadi. Order block sampai ke EFVG, teman-teman. Paham ya guys ya? Kebuka kan? Kebuka kan? Seperti itu, teman-teman. Silakan buat yang mau bertanya, guys.